Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra Siregar dari kelas 1A1 Akuntansi yang ber-NPM 20221031031505. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester mata kuliahan PTI atau pengantar teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perindustrian PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk atau TKIM. Pertama yaitu perindustrian dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk atau yang disebut TKIM. Sekilas mengenai dari PT Jiwi Kimia. PT Jiwi Kimia Paper Factory Tbk atau TKIM berlokasi di Sidoarjo, dekat Surabaya di Jawa Timur, Indonesia. Pabrik mulai berproduksi pada tahun 1978. Pada tahun 2006, kapasitas produksi kertas dan karton meningkat menjadi lebih dari 1.200.000 metrik ton per tahunnya, dan kapasitas konversi alat tulis meningkat menjadi sekitar 320 metrik ton per tahun. Rangkaian produk Jiwi Kimia mencakup produk bernilai tambah seperti kertas khusus, kertas fotokopi, kertas foodware, tanpa lapisan kertas coklat industri, kertas tanpa karbon, dan berbagai alat tulis sekolah dan kantor, buku tulis, pembalut, spiral, buku sampul tebal, buku gambar, amplop, kertas kontinu, folder file, dan lain-lain. Merupakan rangkaian produk alat tulis yang dihasilkan. Jiwi Kimia adalah salah satu pabrik kertas dari Asia Pulp dan Paper atau APP Sinar Mas di Indonesia yang aktif mempromosikan daur ulang kertas bekas serta daur ulang digunakan untuk membuat berbagai produk kertas halus dan alat tulis. Jiwi Kimia memperoleh berbagai sertifikasi yang memberikan verifikasi dari pihak ketiga atas komitmennya terhadap proses produksi yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua itu ada jejak langkah dari PT Jiwi Kimia. Pada tahun 1972, caustic soda play terbuka. Pada tahun 1978 mulai memproduksi kertas dengan kapasitas 12 kTA. Pada tahun 1990 sampai 1995 terregister pada Bursa Efek Indonesia sebagai TKIM. Tahun 1998 mendapatkan sertifikasi ISO 14001 atau Environmental Management System. 2008 berhasil memproduksi kertas 1048 kTA. 2018 memiliki 13 paper magnis. Ada visi misi dari PT Jiwi Kimia. Yang pertama ada visi menciptakan warisan menjadi produsen kertas terbaik di dunia, menjadi produsen kertas kelas dunia termuka di abad 21. Jiwi Kimia didedikasikan untuk memberikan nilai yang superior kepada para pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. PT Jiwi Kimia bisa mewujudkan visinya hanya dengan mengikuti praktek
yang bertanggung jawab yang meminjami kelangsungan semua sumber daya dan kesejahteraan masyarakat di mana itu melakukan bisnis. Yang kedua ada misi, memanfaatkan sumber daya terbatas untuk menjalankan proses produksi yang hijau, aman, dan efisien untuk menyediakan produk dengan kualitas terbaik untuk di setiap kebutuhan pelanggan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Penelitian dan pengembangan dari PT Jiwi Kimia. Riset dan pengembangan atau R&D Jiwi Kimia adalah kunci bagaimana inovasi bekerja. Inovasi munculnya sebagai hasil dari rencana yang melibatkan ilmuwan, pemasok, dan bisnis spesialis termuka. Mereka dikelola oleh peran penting kami untuk memberi dampak positif pada dunia sekitar kita. PT Jiwi Kimia memiliki dari 10 ilmuwan inti, didukung oleh 22 staf dan dilengkapi dengan laboratorium utama sejak tahun 1996. Tim ini memiliki lebih dari 10 atau pengalaman di industri kertas dan menyebar ke berbagai fungsi pada proses dan produk. R&D tumbuh dan menjadi lebih besar di tahun 2016. Tim bernama New Product Development atau NPD terintegrasi dengan Haki, NPD, dan BU atau Sales. Tim ini penuhnya berfokus pada kualitas, pelangganan, dan biaya yang efisien untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dari portofolio produk Jiwi Kimia yang ada. Fungsi NPD dengan sistem terintegrasi bertanggung jawab untuk 1. Merancang dan mengembangkan produk, layanan, dan proses berbasis teknologi baru. 2. Menerjemahkan kebutuhan fungsional ke dalam spesifikasi dengan analisis pencegahan dan konvertif. 3. Optimalisasi proses dan pengurangan biaya dengan pelangganan. 4. Memenuhi persyaratan hukum atau sertifikat sebagai ISEGA, FDA, BFR, halal, dapat didaur ulang, dan lain-lain. NPD Jiwi Kimia berinovasi dan menciptakan produk sesuai dengan standar lingkungan dan berupaya mengoptimalkan pabrik untuk menyeimbangkan. Kedua ada perjasaan yaitu PT Pos Indonesia. Sekilas tentang Pos Indonesia, PT Pos Indonesia atau Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia secara resmi digunakan pada tahun 1995 setelah sebelumnya menggunakan nama Dinas PTT atau Post Telegraph and Telephone Dienst pada tahun 1906, kemudian berubah menjadi Jawatan PTT Pos Telegraf dan Telepon pada tahun 1945, kemudian berubah status menjadi perusahaan negara Pos Telekomunikasi atau PN Postel di tahun 1961 dan menjadi PN Pos dan Giro di tahun 1965 serta kemudian menjadi
Perum Pos dan Giro di tahun 1978. Sejarah Pos Indonesia. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau sekarang Jakarta oleh Gubernur Jenderal Gawe Baron van Inoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir pengemban peran fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan penghubungan pos teratur antara kedua tempat itu. Dan sejak mencepat pengirimannya, rute perjalanan pos kala itu ialah mulai Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Dari logo Pos Indonesia, simbol burung merpati dalam posisi terbang dengan pandangan lurus ke depan, 5 garis sayap yang berbentuk garis kecepatan memiliki arti atau makna bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya mengutamakan pada kecepatan, ketepatan, dan terpercaya. Simbol bola dunia melambangkan peran perusahaan sebagai penyelenggaraan layanan yang mampu menjadi saran komunikasi dalam lingkup nasional maupun internasional. Tipe tulisan Pos Indonesia dengan huruf Futura Extra Bold memberikan ciri khas sebagai perusahaan kelas dunia. Warna logo menggunakan warna korporat, yaitu warna pos orange dan abu-abu. Warna oranye mengandung arti makna dinamis dan cepat. Warna abu-abu yang merupakan warna natural mengandung arti atau makna modern dari sisi pendekatan bisnis. Visi dan misi Pos Indonesia. Visi menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan. Misinya 1. Memberikan solusi layanan logistis and commerce yang komparatif. 2. Menjalankan fungsi designated operator secara profesional dan kompetitif. 3. Memberikan solusi jasa layanan keuangan integrasi yang kompetitif dalam rangka mendukung financial inclusion berbasis digital. 4. Memberikan solusi layanan dokumentasi dan autentikasi digital yang kompetitif.